Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tana Ananta dengan NIM 192231011. Di sini akan mempresentasikan terkait hasil laporan praktikum Infant and Young Child Feeding. Jadi praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa menilai praktik IHF di masyarakat, mengidentifikasi masalah gizi, dan memberikan rekomendasi tepat untuk mendukung kebutuhan gizi optimal pada bayi. Jadi, metode IHF ini adalah metode praktik pemberian makan pada bayi dan anak usia dini. Jadi, untuk beberapa indikator yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama adalah MDD atau Minimum Dietary Diversity, di mana MDD ini bisa dikatakan memenuhi apabila anak usia 6-23 bulan mengkonsumsi setidaknya 5 dari 8 kelompok makanan. Kemudian untuk MMF atau Minimum Meal Frequency itu dikatakan memenuhi apabila anak usia 9-23 bulan setidaknya diberikan makanan pendamping ASI 3-4 kali sehari dan juga camilan bergizi 1-2 kali dalam satu hari. Kemudian untuk indikator MMFF atau Minimum Milk Feeding Frequency itu dikatakan memenuhi apabila setidaknya anak usia 6-23 bulan itu mengkonsumsi susu, baik itu ASI maupun susu formula atau susu sapi dan sejenisnya minimal 2 kali dalam satu hari. Berikut merupakan biodata responden. Jadi untuk responden dalam praktikum ini adalah atas nama Muhammad Elbara, berusia 1 tahun. Kemudian berikut adalah firm food recall-nya. Jadi berdasarkan analisis daripada MDD ya, itu responden tergolong memenuhi karena dia sudah konsumsinya itu 6 dari 8 kelompok pangan seperti itu. Jadi sudah memenuhi. Kemudian untuk analisis MMF itu responnya juga memenuhi karena dia sudah berusia 1 tahun, jadi sudah mengkonsumsi makanan padat dengan frekuensi 3 kali makan utama dan juga 1 kali camilan per hari, yaitu camilan biskuit. Jadi dikatakan indikator MMF ini terpenuhi. Kemudian untuk indikator MMFF itu responnya juga memenuhi karena berdasarkan food recall itu responden memperoleh ASI lebih dari 3 kali dalam satu hari dan juga mengkonsumsi susu formula 1 kali dalam satu hari sehingga indikator ini dinyatakan terpenuhi. Kemudian berikut adalah analisis daripada MAD, Minimum Acceptable Diet. Jadi indikator MAD ini merupakan gabungan dari 3 indikator yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana pemenuhan MAD dapat dikatakan tercapai apabila MDD, MMF, dan MMFF ketiganya itu telah terpenuhi. Berikut merupakan tabel, jadi untuk skor 1 itu artinya adalah ya tercapai, seperti itu. Jadi dapat dilihat bahwa ketiga indikator itu telah terpenuhi sehingga MAD juga tercapai, seperti itu. Berikut adalah rekomendasi untuk ibu responden ya. Yang pertama adalah mempertahankan praktik pemberian makan karena sudah sesuai dengan pedoman WHO dan UNICEF. Kemudian yang kedua adalah menambah variasi kelompok pangan, terutama kacang-kacangan atau biji-bijian seperti tahu, tempe, kacang hijau, edamame, dan juga buah dan sayur non sumber vitamin A. Karena dari pemenuhan MDD tadi itu kan dia memenuhi 6 dari 8 kelompok pangan. Nah, dua kelompok pangannya itu yang belum terpenuhi adalah kelompok pangan ini. Jadi menambah variasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melanjutkan pemberian ASI hingga usia lebih dari sama dengan 2 tahun ya untuk mendukung imunitas dan perkembangan kognitif anak. Berikut merupakan kelemahan daripada metode IHF ini adalah yang pertama adalah potensi bias ingatan karena bergantung pada food recall pada hari sebelumnya. Kemudian juga tidak mampu menggambarkan kebiasaan pola makan karena hasil analisis belum menggambarkan pemenuhan IHF secara komprehensif karena kembali lagi berdasarkan form food recall dan itu food recallnya hanya satu hari sehingga belum bisa menggambarkan kebiasaan pola makan. Kemudian untuk kelebihan dari metode IHF ini adalah instrumennya sederhana, mudah diterapkan, kemudian indikator terstandar WHO dan UNICEF sehingga bisa dibandingkan secara nasional maupun global. Kemudian memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi perubahan praktik makan setelah intervensi dan juga berdasarkan penelitian metode IHF ini efektif untuk sampel kecil seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi yang pertama adalah responden telah memenuhi ketiga indikator tersebut ya. Jadi MAD tercapai, kemudian praktik pemberian makan sudah baik. Kekurangannya belum ada konsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, serta buah sayuran vitamin A, kemudian menyebabkan potensi resiko rendah serat, zat gizi mikro, misalnya folat. Adapun keberagaman pangan juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian untuk sarannya adalah pengumpulan data responden itu lebih lengkap, bisa dikaitkan dengan hasil antropometri. Jadi hasil analisis IHF itu bisa dibandingkan dengan status gizi. Jadi interpretasinya lebih akurat lagi seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.